Assalamualaikum. Halo, perkenalkan saya Aurelia Dwi Nabila Putri dari Universitas Muhammadiyah. Kali ini saya akan membahas mengenai diabetes mellitus. Yang pertama, apa sih itu penyakit diabetes mellitus? Tanda gejala diabetes mellitus, penyebab diabetes mellitus, komplikasi diabetes mellitus, pentingnya pengobatan bagi penderita diabetes mellitus, dan cara perawatan luka bagi penderita diabetes mellitus. Pengertian diabetes mellitus secara umum adalah suatu keadaan di mana tubuh tidak bisa menghasilkan hormon insulin sesuai kebutuhan atau tubuh tidak bisa memanfaatkan secara optimal insulin yang dihasilkan sehingga terjadi kelonjakan kadar gula dalam darah melebihi normal. Diabetes mellitus juga bisa terjadi karena hormon insulin yang dihasilkan oleh tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Diabetes mellitus yaitu suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal. Sedangkan nilai normal pada diabetes yaitu kurang dari 200 mg per dl jika tidak puasa, tetapi ketika puasa kurang dari 126 mg per dl. Diabetes disebabkan oleh kurangnya hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas untuk menurunkan kadar gula darah. Kombinasi faktor genetik dan lingkungan berperan dalam memicu terjadinya diabetes tipe 2. Macam-macam diabetes. Diabetes tipe 1 yaitu disebabkan oleh tidak adanya produksi insulin sama sekali. Diabetes tipe 2 disebabkan oleh tidak cukupnya dan tidak efektifnya kerja pada insulin. Yang ketiga, DM gestasional yang terjadi pada saat kehamilan. Yang terakhir yaitu DM tipe lainnya yang disebabkan oleh pemakaian obat atau penyakit lain-lain. Selanjutnya adalah tanda dan gejala diabetes mellitus. Apa saja sih tanda dan gejala diabetes mellitus? Yang pertama yaitu sering kencing atau disebut poliuria. Yang kedua, rasa haus berlebihan atau disebut polidipsi. Yang ketiga, rasa lapar berlebihan atau disebut polifagia. Yang keempat, pandangan kabur, mudah lelah, kadar gula darah tinggi, luka lambat sembuh, berat badan turun drastis. Adanya tambahan gejala pada penyakit ini yaitu sering kesemutan dan gatal pada daerah kemaluan wanita. Jadi teman-teman wajib hati-hati ya dalam mengkonsumsi makanan atau minuman yang memiliki rasa manis. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya diabetes mellitus. Yang pertama adalah pola makan yang berlebih, obesitas, faktor genetik, bahan-bahan kimia dan obat-obatan, penyakit dan infeksi pada pankreas, jenis kelamin, dan usia. Adanya faktor resiko pada penyakit ini yang tidak bisa diubah yaitu pada usia lebih dari 40 tahun, adanya riwayat keluarga, riwayat kehamilan, riwayat anak dengan berat badan lebih dari 4 kg, riwayat lahir dengan berat badan bayi kurang dari 2,5 kg. Selanjutnya yaitu komplikasi pada diabetes mellitus. Komplikasi akut merupakan salah satu penyakit kombinasi antara diabetes dengan penyakit lainnya. Komplikasi akut yaitu infeksi, hipoklemia, hiperglikemia, hiperosmolar, non-ketosis (HNK), dan diabetik ketoasidosis. Komplikasi kronik adalah komplikasi menahun yang biasanya muncul setelah seseorang penderita diabetes mellitus selama 10-15 tahun. Komplikasi diabetes dapat mengancam dan melumpuhkan jiwa. Yang pertama, penyakit kardiovaskular atau jantung, gangguan pendengaran, retinopati atau kerusakan mata, kondisi kulit, dan kerusakan pada kaki. Pentingnya pengobatan pada penderita diabetes mellitus adalah pengobatan diabetes mellitus bertujuan untuk mempertahankan kadar normal glukosa darah dan lipid, nutrisi yang optimal, serta mencapai atau mempertahankan berat badan ideal. Cara mencegah komplikasi diabetes adalah meminum obat secara teratur, waspada pada kesemutan, jaga kadar gula darah atau tes rutin, beraktivitas fisik, dan periksa mata secara teratur. Selanjutnya adalah perawatan luka pada diabetes mellitus. Periksa kaki setiap hari apakah ada kulit retak, melepuh, luka, atau pendarahan. Bersihkan kaki setiap hari dengan air bersih dan sabun mandi. Kuku kaki lurus mengikuti bentuk normal jari kaki, tidak terlalu dekat dengan kulit, kemudian kikir agar kuku tidak tajam. Pakai alas kaki, sepatu, atau sendal untuk melindungi kuku agar tidak terjadi luka. Juga di dalam rumah yang tidak sempit. Gunakan sepatu atau sendal yang baik yang sesuai dengan ukuran dan nyaman untuk dipakai, dengan ruang dalam sepatu yang cukup dengan jari-jari. Periksa sepatu sebelum dipakai, apakah ada kerikil, benda-benda tajam seperti jarum dan duri. Lepas sepatu setiap 4-6 jam serta gerakkan pergelangan
dan jari-jari kaki agar sirkulasi darah tetap baik. Bila ada luka kecil, obati dan tutup dengan pembalut bersih. Edukasi perawatan kaki pada pasien dan keluarga yang meliputi kebersihan kaki, perawatan kuku, pemilihan alas kaki, pencegahan dan Cedera awal pada kaki. Berikut adalah video, silahkan. Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.